Halo sahabatku dan teman-teman semua, kita ketemu lagi di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Terus tonton videonya. Terkadang memang kita juga bingung ya teman-teman ya. Pada saat-saat seperti ini yang kita masih dapat ujian COVID-19, masa-masa pandemi ini belum selesai-selesai. Namun sebenarnya itu sudah tidak usah dipikirkan lagi teman-teman ya. Yang harus kita pikirkan itu bagaimana kita itu bisa kerja dan bisa menghasilkan pendapatan setiap hari. Nah, bagaimana solusinya? Saya yakin yang menyimak video saya ini juga yang masih butuh kerja, mencari pekerjaan, yang masih mencari informasi lowongan kerja. Jadi yang pada intinya saya itu ingin mengajak kalian lewat video saya ini untuk kita bisa menghasilkan pendapatan setiap hari. Demi apa? Demi kebutuhan keluarga kita. Nah, sebenarnya begini teman-teman ya. Tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Asal kita itu ada niat ya, ada niat pingin kerja seperti itu. Nah, yang akan kita bagikan, yang akan saya bagikan itu kerja apa gitu. Jadi yang akan saya bincang-bincangkan di sini itu kerja berdagang teman-teman ya. Karena kerja itu lebih enak itu sebenarnya berdagang. Gampangannya kita beli 1.000 dijual 2.000 lah, gampangannya seperti itu. Kita meraih suatu keuntungan membeli produk, dan produk itu bisa kita jual dan kita mampu menjual di angka nominal omset yang banyak seperti itu. Nah, kira-kira itu kita itu mau yang akan kita kerjakan atau kita planningkan itu usaha apa, barang apa yang akan kita beli teman-teman. Nah, sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak. Setelah yang saya pelajari bahwa barang apapun ya, yang penting halal teman-teman ya, yang penting kerja kita itu halal. Kalau saya kan saat ini masih menggeluti dunia korek ya, jadi saya masih untuk saat ini saya fokus di korek ya. Jadi alhamdulillah saya bukan untuk di video kali ini saya tidak mengajak kalian untuk bisnis korek, itu enggak. Apa aja. Nah, setelah yang saya pelajari, katakanlah ya ini teman-teman ya, katakanlah rokok ya. Rokok, kalau kita mencari informasi keuntungan rokok itu paling berapa sih? 1.000 rupiah. Rokok itu kebutuhan pokok teman-teman ya. Dibilang pokok ya mungkin enggak, dibilang enggak, tapi orang setiap hari itu jutaan rokok bisa terjual. Nah, jangan melihat 1.000-nya, jangan melihat sedikit untungnya, tapi kita bisa bermain omset. Omset yang banyak, omset yang tinggi, tentunya hasil kita lebih banyak teman-teman. Nah, mungkin terlalu kegedean modal kali ya kalau rokok ya. Emang sih kalau rokok kegedean modal ya. Kita kan yang saya gambarkan itu kan rokok, ibarat kita main rokok, kita mencari keuntungan walaupun sedikit, tapi kita main omset kan cepet teman-teman. Mungkin oke lah ya, terkendala dengan modal yang begitu besar, karena rokok itu untung sedikit modalnya gede ya. Katakanlah belanja 20.000 cuma untungnya cuma 500 rupiah. Wah, kita tinggalkan, jangan rokok ya. Oke, katakan ini teman-teman ya. Nah, kopi itu juga orang-orang di sekitar lingkungan kita itu banyak orang yang ngopi teman-teman. Jangan melihat keuntungan kopi. Kopi itu memang kalau dilihat, saya mempelajari kopi ya, kopi sasetan seperti ini keuntungan cuma 50 rupiah per setnya, per satu biji maksudnya, bukan per saset. Per saset kan isinya 10. Nah, jika kita belanja
beli barang di agen, syukur-syukur kita bisa ke grosirnya itu kan lebih lebih selisih dikit lah ya, nggak banyak tapi dikit ya. Katakan kita untung cuma Rp50 teman-teman. Nah, karena kopi ini banyak orang yang membutuhkan, maka kita bisa bermain omset. Tadi yang modalnya lebih gede kita tinggalkan. Kalau kopi kita bisa dimulai dari angka 1 juta teman-teman ya. Jangan bilang nggak ada modal teman-teman. Kalau kita niat ya dengan cara bagaimanapun lah ya, kita bisa mencari modal teman-teman, walaupun ngutang dulu deh, yang penting kita fokus. Kalau kita fokus bisa balikin modalnya ya, kalau fokus, jangan nggak fokus. Nah, oleh karena itu buat teman-teman kalian yang mungkin masih menganggur, mungkin yang masih belum punya pekerjaan, manfaatkan hal sekecil ini, tapi yang pada akhirnya kita bisa menghasilkan. Kembali lagi ke kopi teman-teman, memang Rp50 teman-teman ya, 50 kalau satu saset ya kan, berarti kan Rp500. Gak mungkin teman-teman kalau warung-warung itu ngambilnya cuma satu saset, sementara kalau warung-warung kopi itu semalam bisa mencapai 3-5 saset. Paling enggak kita jual 10 saset teman-teman. Kalau 10 saset kan kita kan bisa keuntungan Rp5.000. Nah, kita bikin pasar di mana kita bisa membuang barang dengan omset yang banyak. Nah, karena kopi itu kebutuhan setiap hari yang dibutuhkan orang pada ngopi, jadi secara logikanya pasti banyak orang yang ngopi dan pasti banyak orang yang beli. Seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi buat kalian yang sekarang ini masih menganggur, belum punya pekerjaan, manfaatkanlah video saya yang kali ini. Intinya memberikan gambaran-gambaran usaha, atau mengajak kalian untuk usaha dari angka kecil dulu. Seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu buat kalian yang benar-benar ingin mencari sebuah pendapatan, ya fokuslah di satu titik usaha yang akan kita rencanakan. Seperti itu. Sebenarnya bukan hanya kopi teman-teman ya. Katakanlah apa ya? Nah, katakanlah gelas plastik teman-teman. Gelas plastik ini keterkaitan dengan minum kopi tadi, ya kan? Nah, kopi mungkin modalnya agak lebih gede ya. Kalau tadi rokok kan lebih gede. Nah, kopi lebih kecil. Jika mengatakan ini lebih gede, maka gelas teman-teman. Saya nggak tahu harga ini berapa, tapi logikanya gini teman-teman. Setiap toko itu membutuhkan gelas plastik. Nah, saya beli encer di toko itu harganya Rp6.000. Nggak tahu ini isinya berapa ini ya. Pokoknya ini saya beli Rp6.000. Saya yakin teman-teman kalau misalkan kita belanja di agen yang gede atau grosir, harganya lebih murah, dan kita mainkan di warung-warung, langsung ke konsumen, dalam arti langsung ke warung yang langsung ke titik ujung tombaknya. Bisa ke warungnya, warung toko-toko, atau langsung ke tempat warung yang ngopi ya, warkop maksudnya, warung kopi. Seperti itu. Ini adalah sebenarnya lubang usaha. Ide-ide ini usaha kecil teman-teman, tapi kalau kita menggeluti, fokus di dunia usaha kecil, saya yakin tetap ada penghasilan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, dan kalian yang baru nonton video saya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman, dan nyalakan loncengnya supaya kita terus berkawan, berteman di per-YouTubean. Seperti itu. Oke ya, kita nanti sambung lagi di video selanjutnya, nanti yang akan kita bahas tentang tetap di seputar kerja. Dan sekali lagi nyalakan loncengnya teman-teman. Oke, terima kasih. Seperti itu saja, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk kalian. Salam satu untuk semua, dan salam cinta tanpa batas.